Hadirin rahimakumullah, ini hampir sama dengan tema kemarin, yaitu dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Hud ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Di mana kaum Ad itu di wilayah Ahqaf. Di mana Ahqaf itu di Iran. Ya, tepatnya di daerah Hadramaut. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi kerusakan-kerusakan. Kemudian Nabi Nuh memperbaiki kaumnya, mengembalikan kembali kepada ajaran Islam. Meluruskan kembali akidah umatnya, ibadah umatnya, dan perilaku umatnya. Maka kemudian sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam, masa berlalu, timbul kembali kerusakan-kerusakan. Kerusakan ini yang dialami oleh kaum Ad, ya, adalah karena mereka melupakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan fadhkuru ala Allah. Ingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah memberikan keistimewaan kepada kaum Ad. Apa itu? Bastah. Jadi di dalam sejarah itu disebutkan bahwa kaum Ad itu adalah manusia-manusia yang memiliki perawakan yang sangat besar, begitu. Sehingga mereka ini mampu membuat bangunan-bangunan yang di dalam sejarah belum pernah ada orang yang bisa membuat bangunan semegah sekuat apa yang dibangun oleh kaum Ad. Jadi ini sangat maju sekali. Dan diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, tanah yang subur, air yang mengalir di mana-mana. Ini Allah memberikan itu semua. Dan mereka dijadikan oleh Allah sebagai khulafa, sebagai generasi penerus dari kaum Nabi Nuh alaihissalam yang sudah hancur, sudah punah. Kemudian Allah membangkitkan kembali kaum, nah diantaranya adalah kaum Ad ini. Ini kata sejarah bahwa kaum Ad ini adalah bangsa tertua di Jazirah Arab, ya, bangsa tertua di Jazirah Arab. Dengan keistimewaan-keistimewaannya, dengan kelebihan-kelebihannya, bukannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka justru melakukan penyimpangan. Apa penyimpangannya? Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka yakini ini adalah yang memberikan kesuburan, yang memberikan kemakmuran kepada mereka. Ini keyakinannya. Jadi sudah jauh menyimpang begitu. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa ila 'adin akhahum huda. Disebut akhahum karena memang Nabi Hud ini adalah masih keluarga kaum Ad begitu. Ya. Dan memang setiap nabi itu kan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kaumnya sendiri begitu. Jadi bukan utusan, bukan hasil naturalisasi begitu. Tapi selalu diutus oleh Allah dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad dari kaumnya begitu. Dari kaum Quraisy. Ya. Jadi bukan kiriman gitu. Nah, ini sama dengan kaum sama dengan Nabi Hud, ini adalah dari kaum Ad. Jadi Nabi Hud itu dari kaum Ad. Dari keluarga yang terhormat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didakwahkan sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum yang kemarin.
Apa? Yaitu ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama tidak kemarin? Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kemarin di dalam ayat sebelumnya adalah sama. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini menegaskan kepada kita bahwa dakwah para nabi, misi para rasul itu sama. Apa? Supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Jadi sama begitu. Ya. Jadi bukan ajaran yang baru begitu. Bukan membawa ajaran yang baru, bukan membawa agama yang baru, tapi melanjutkan ajaran dan agama yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Apa yang dibawa oleh Nabi Hud itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sebelumnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Adam sebelumnya. Jadi sama. Al-anbiya'u ikhwatun. Kata Rasulullah bahwa para nabi itu satu keturunan. Kalau kita melihat silsilah bahwa Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu satu silsilah, satu keturunan sama. Ya. Nabi Nuh, Nabi Muhammad nyambung kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail nyambung kepada Nabi Ibrahim terus nyambung ke atas. Jadi sama. Maka risalah yang dibawanya pun, ajaran yang disampaikannya pun itu sama. Nah, kemarin kita di bulan Rajab, ya, ada peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami para nabi. Kan begitu ya peristiwanya itu. Nah, ini hadirin makumullah, peristiwa ini mengingatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang wahdatur risalah. Tentang kesatuan risalah, kesatuan ajaran, kesatuan misi dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sama begitu. Nabi Muhammad datang pada saat itu kepada bangsa Quraisy, ya, kepada bangsa Arab, itu bukan membawa agama yang baru, bukan membawa ajaran yang baru. Tapi Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang telah diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah mendahuluinya. Sebagaimana kemarin disebutkan, wa ma arsalna min qablika, kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Anbiya. Gitu. Jadi sama, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan apa yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama. Apa? La ilaha illallah. Jadi tauhid ini adalah disebut di dalam Al-Quran sebagai kalimatun sawa. Ya kan dalam Al-Quran begitu ya. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad kepada ahli kitab. Bahwa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa kepada ahli kitab itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada ahli kitab, kul, beritahukan, sampaikan kepada ahli kitab. Mari kita bersatu. Apa yang menyatukan? Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kepada kalimat yang sama
Allah menurunkan kalimat ini kepadaku, kata Nabi Muhammad, pun Allah menurunkan kalimat ini kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Musa. Itulah makna daripada ta'alau ila kalimatin sawa. Jadi kalau kita ingin mempersatukan umat manusia, maka pemersatunya adalah tauhidullah. Pemersatunya, ikatannya adalah kalimah la ilaha illallah. Maka dimanapun manusia berpijak kakinya, di negeri manapun, di bumi manapun, ketika mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah, maka itu adalah sama itu. Hum muslimun. Mau yang di Eropa, mau yang di Afrika, mau yang di Asia, begitu. Sama. Yang menyatukan apa? Yang mengikatnya apa? Kalimah la ilaha illallah. Inilah yang disebutkan di dalam ayat ke-65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Mengajak kaumnya supaya bertakwa kepada Allah, supaya mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan dari mengucapkan la ilaha illallah, kalau seseorang sudah mengucapkan, sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka sebagai pertanggungjawabannya, sebagai konsekuensinya, harus mau diperintah oleh Allah. Kan begitu? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu kita mengikrarkan di dalam diri kita bahwa saya siap menghambakan diri kepada Allah, dan itulah makna takwa, hadirin. Kan hakikat takwa itu kan begitu, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Hud apa? Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Begitu. Ya. Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan tentang sikap ya dari sebagian kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam. Sebagaimana ayat kemarin tentang Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Ada yang menerima, ada yang kemudian menentang. Nah, sama. Siapa yang menentang? Qalal mala'ul ladina kafaru. Lagi-lagi yang disebut di dalam Al-Quran yang menentang dakwah para nabi dan para rasul itu adalah al-mala'. Siapa al-mala' itu? Al-kibriya, para pembesar, para penguasa, para konglomerat, ya, yang memiliki kepentingan-kepentingan. Inilah yang selalu menghalang-halangi dakwah para nabi dan para rasul. Nabi siapa yang menghalangi-halanginya? Siapa yang menentangnya? Tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, gitu. Dan orang-orang yang memiliki pengaruh begitu. Nah, selalu begitu dakwah itu, ada makumullah. Orang yang terdepan untuk menolak seruan para nabi dan para rasul itu biasanya adalah al-mala', para gegeden. Nabi Musa yang menentang siapa? Fir'aun. Ya, Nabi Ibrahim yang menentang siapa? Namrud. Kan begitu hadirin wakullah. Nah, yang menentang dakwah Nabi Hud alaihissalam adalah al-mala', para pembesarnya.
Yang punya pengaruh begitu. Baik pengaruh dengan kekuasaannya atau pengaruh dengan kekayaannya. Karena mereka merasa tersaingi. Khawatir kemudian kehilangan pengaruhnya. Maka kemudian dimunculkanlah fitnah-fitnah untuk menjatuhkan para nabi dan para rasul itu. Ini tuduhannya hadirin rahimakumullah. Kata pemimpin itu, inna lanaraka fi safahatin. Safahah itu di atas jahil hadirin. Safahah itu orang yang kurang akalnya. Wahai Hud, engkau ini tidak lebih katanya dari orang-orang yang nggak waras begitu. Safahatin. Ini sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Nabi Muhammad SAW mengajak beriman kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada bangsa Quraisy. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apa jawabannya? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu dari. Jadi ketika diajak beriman itu mereka mengatakan, oh masa saya harus mengikuti orang-orang yang kurang akalnya, katanya. Itulah tuduhan mereka. Ya. Ini Hud ini nggak waras katanya, bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kami, nggak beres nih katanya cara berpikirnya begitu. Dalam ayat lain itu disebutkan, ya. Wa ma naraka tabaka illa aradiluna badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu orang yang pendek akalnya begitu. Ya. Nah, ini tuduhan yang sangat keji hadirin rahimakumullah. Maka kemudian Allah menyebutkan di sini, wa inna ladunnuka minal kadhibin. Bohong kamu. Kamu itu hanya pembual saja katanya. Ya. Apa yang kamu sampaikan itu adalah bualan-bualan saja, dongengan-dongengan saja. Isinya adalah kebohongan-kebohongan saja. Kan sama dengan penerimaan kaum-kaum yang lainnya terhadap para nabi. Mereka mengatakan in hada illa asatirul awwalin. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana tuduhan mereka? Mereka mengatakan qalu asatirul awwalin. Nah, ini makanya cerita zaman baheula nu kieu masa. Dongeng nu kieu malah tong ye dipercaya. Kan begitu aja. Ini sama tuduhannya dengan apa? Wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Kami meyakini bahwa Hud ini adalah pembual katanya. Hud ini adalah pembohong, membawa berita-berita bohong, membawa hoax gitu lah. Penyebar hoax nih Hud. Kalau sekarang begitu. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Dia mengatakan bahwa Nabi Hud itu adalah orang yang kurang akalnya. Kemudian dia mengatakan bahwa Hud itu tidak lain kecuali membawa berita-berita yang nggak jelas gitu. Bohong. Maka dijawab oleh Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulullah min rabbil alamin. Enggak, saya ini bukan orang yang kurang akalnya. Saya ini bukan pembawa berita-berita kebohongan. Saya ini adalah cuma utusan Allah, membawa tugas dari Allah, membawa perintah dari Allah. Saya ini hanya menjalankan perintah Allah, begitu. Jadi nggak usah didebat gitu ya. Ya sampaikan, saya cuma menyampaikan saja. Gitu. Ya, jadi nggak usah dilawan, kemudian kita balik. Kamu yang bodoh itu, nggak usah. Begitu. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Dia tidak menuduh balik. Kalian yang bodoh itu. Gitu. Kalian yang suka menebar kedustaan, tidak. Cukup menyampaikan inni Rasulullah. Saya cuma utusan Allah kok. Mau percaya silakan, mau tidak silakan. Mau mengikuti silakan, tidak pun nggak apa-apa. Kan begitu, ya.
Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakin Rasulullah min rabbi uballighukum risalati rabbi. Saya cuma menyampaikan saja. Uballighukum. Ya, uballighukum. Saya cuma menyampaikan saja. Kamu mau percaya silahkan, kamu mau nerima silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Apakah rugi kalau kita tidak didengarkan? Tidak, hadirin. Apakah rugi kita tidak dipercaya? Tidak. Karena tugas kita itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah uballighukum, sampaikan saja. Orang mau menerima, orang mau percaya, orang mau mengikuti, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang yang beriman, ada orang yang kemudian mau menerima, ya, ada orang kemudian yang mau berubah dengan apa yang kita sampaikan, itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Menyampaikan. Tugas kita apa? Menjelaskan. Yatslu alaihim, bacakan saja oleh kita kepada mereka. Bacakan ayat-ayat Allah. Bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sampaikan keterangan-keterangan. Wa yu'allim. Ajarkan saja. Jadi bukan urusan kita, bukan tugas kita untuk mensolehkan seseorang, ya, untuk memperbaiki seseorang, bukan. Termasuk punten kita sebagai orang tua misalkan, ya, kita itu hanya mengajarkan, kita ini hanya memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Urusan anak-anak kita menjadi soleh atau tidak, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barengi dengan doa. Kan begitu hadirin. Akan capek kalau kita kemudian punya perasaan bahwa soleh dan tidaknya anak-anak itu di tangan kita. Salah itu hadirin. Salah. Ya. Kalau pandangan mendidik anak seperti itu, kita akan menilai bahwa Nabi Nuh itu gagal dalam mendidik anaknya, kan begitu? Betul nggak? Kanan itu kan anak Nabi Nuh, hadirin. Soleh nggak Kanan? Tidak. Kenapa? Karena urusan soleh anak itu, kesolehan anak itu bukan di tangan orang tua, hadirin. Tapi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu ada di tangan Allah. Yang mengendalikan hati seorang anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tuanya. Kan begitu? Maka ketika kita mendidik anak, kita hanya melaksanakan tugas dari Allah saja, bahwa tanggung jawab seorang orang tua itu adalah mendidik. Itu saja tugas kita, bukan menyolehkan anak. Ya. Adapun kemudian mereka itu menjadi soleh, nah itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau anak kita menjadi soleh, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kebaikan dari kerja-kerja kita. Itulah yang dimaksud dengan amal jariyah. Amal yang akan terus mengalir kepada kita. Ya, kalau kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, kemudian Allah mensolehkan mereka, maka Allah akan menghargai usaha kita. Selama mereka yang menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, maka selama itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Bukan karena kita mensolehkannya, tapi karena kita mengajari mereka. Karena yang mensolehkan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya, Rabbi habli minas sholihin. Jadi selain kita mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, maka kemudian kuatkan dengan doa-doa kita. Bisa jadi ketika kita masih hidup, anak-anak kita sulit diaturnya begitu. Ya.
Susah diajak baik itu. Tapi terus saja doakan hadirin. Doakan mereka supaya mereka menjadi saleh. Bisa jadi ketika kita sudah wafat, mereka yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Karena kan untuk menjadi baik itu kan butuh proses hadirin. Dan tidak sebentar, tidak instan gitu. Ya. Nah, selanjutnya rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ubalighukum risalati rabbi, tugas Nabi Hud itu hanya menyampaikan saja. Wa ana lakum nasihun amin. Saya hanya jadi penasehat. Ya. Aminun. Nah, jadi seorang pembawa risalah itu harus amin, harus bisa dipercaya. Harus memiliki kredibilitas. Ya, harus memiliki nilai kejujuran yang pantas dipercaya oleh umat begitu. Kata-katanya, sikapnya, perbuatannya harus aminun. Ini salah satu sifat Nabi, akhlak Rasul itu kan al-amin. Ya, amanah. Amin, amanah. Selain cerdas, fatonah, ya juga amanah gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amanah harus amin. Al ajibatu man ja'akum dzikrum mir rabbikum, ini sama dengan ayat kemarin ya. Kenapa kamu heran begitu ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan misi, memberikan pengajaran ini kepada orang yang ada di tengah-tengah kamu. Maksudnya kepada kami yang ini bagian dari kamu gitu. Kenapa kamu heran? Apa mau utusan itu dari bangsa malaikat gitu? Atau dari bangsa jin? Atau harus diutus dari kaum yang lain begitu? Kenapa kamu heran gitu ketika saya ini bagian dari keluarga kalian, dari masyarakat kalian, dan Allah memberikan wahyu kepada saya? Kenapa kamu heran begitu ya? Kan begitu jawab ungkapannya. Au ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Jadi bukan orang asing Nabi Hud itu hadirin, yang setiap hari memang berinteraksi dengan mereka. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau, kemudian menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada mereka, kenapa mereka kemudian menjadi heran lah? Nah, Nabi Hud jadi kiai gitu. Jadi aneh kata bicaranya itu. Jadi lain sekarang mah. Jadi soleh begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi heran mereka itu. Maka kata Nabi, ajib tuh. Kenapa kamu jadi heran? Kan kami ini adalah bagian dari kalian begitu. Jadi dianggapnya, wah ini jadi robah katanya gitu. Ya, jadi soleh, jadi taat begini begitu ya. Jadi aneh begitu. Kata Nabi Nuh, kata Nabi Hud, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, Nabi Hud ini menyadarkan kepada kaumnya, hei kaumku, kaum kami, ingat tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Apa? Allah telah memilih kalian menjadi generasi penerus dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah telah memilih kalian untuk melanjutkan peradaban yang telah dibangun oleh kaum Nabi Nuh terdahulu. Fadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Ini kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada kaum 'Ad. Allah mempercayai mereka untuk melanjutkan peradaban manusia setelah Allah membinasakan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua kata Allah, wazadakum fil khalqi bastah. Allah memberikan kelebihan, ziyadah. Allah memberikan keunggulan kepada kaum 'Ad dibanding dengan kaum-kaum yang lain. Apa? Bastah. Memiliki perawakan yang kuat gitu ya.
Basto. Sebagaimana ini dikisahkan tentang kisah Jalut dan Tolut gitu ya. Ya. Ketika Allah memilih Tolut, ya. Ketika Allah memilih Tolut sebagai apa? Sebagai pemimpin, kata Allah, ya, beliau diberikan kelebihan oleh Allah bastotan fil ilmi wal jismi. Fisiknya kuat, ya. Jadi ya seberapa meter gitu. Orang-orang dulu kan begitu ya, perawakannya itu tinggi besar. 100 siku, nah, 100 hasta, belum meter. Makanya ada kisah Israiliyat hadirin, ketika menggambarkan tentang Jalut dan Tolut, ya. Itu, tapi ini tidak perlu dipercaya gitu, karena kisah Israiliyat. Kisah Israel itu berasal dari Bani Israel. Yang kata Rasul bisa salah, bisa benar gitu. Ya. Digambarkan katanya saking besarnya mereka itu sampai-sampai kalau kita ini bisa 5 orang di antara kita itu bisa berteduh di bawah telinganya. Cek orang Sunda Rahul gitu. Nah, itulah di antara kisah Israel begitu. Jadi lamun orang ngiuhan dina hanapeun ceulin eta bisa ngariung 5an gitu. Itu kisah Israel, iya. Enggak usah dibenarkan, enggak usah didustakan. Kata Rasul begitu. Nah, jadi kata Allah, coba ingat kamu itu. Saya sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian. Saya percayakan kalian melanjutkan peradaban yang dibangun oleh Nabi. Kemudian kami ciptakan kalian ini memiliki perawakan yang besar. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ya tadi membangun bangunan-bangunan yang luar biasa begitu. Ya, yang belum ada. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Ya. Jadi mereka itu membangun lembah-lembah menjadi tempat-tempat hunian yang sangat mewah. Jadi bangunan-bangunan yang tinggi. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian kata Allah, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Nah, ini pentingnya hadimakumullah kita mengingat kenikmatan-kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, asa kacida begitu ya. Bagaimana baiknya Allah kepada kita? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan sarana kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tempat tinggal untuk kita, fasilitas kehidupan untuk kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan sehingga kamu tidak mau beribadah? Disuruh salat saja kok enggak mau begitu. Nah, ini jadi penting hadirin bahwa dzikru ni'mah minallah, mengingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Jadi kalau kita sedang lesu begitu ya, kalau kita sedang malas beribadah, cobalah ingat-ingat kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Siapa kita ini? Siapa yang telah menciptakan kita ini? Siapa yang telah menghidupkan kita ini? Siapa yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kehidupan kepada kita ini? Apa tidak malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu? Ya. Karena hakikat ibadah itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita beribadah itu adalah bentuk syukur kita kepada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
Jadi syukur bukan saja dengan kata-kata kita, ya, tapi juga syukur itu harus hadir di dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita. Karena Allah masih memberikan kita nafas, ya, kita sholat, ya. Karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, kita menjalankan ibadah kepadanya. Begitu. Maka di sini Allah menyebutkan, cobalah ingat-ingat kembali. Ini kan hampir sama di Makono dengan surah Al-Baqarah, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Begitu. Hai Bani Israel, kenapa kamu tuh menentang Allah? Menentang ajakan para rasul, para nabi. Cobalah ingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ini Bani Israel ini istimewa, hadirin. Ya, diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun, begitu ya. Dari perbudakan Fir'aun oleh Nabi Musa itu. Kemudian wa anzala 'alaikumul ghamama. Allah turunkan awan untuk mereka. Kemudian Allah pilih makanan-makanan yang istimewa, ya. Al-manna was salwa. Salwa itu sejenis burung. Manna itu sejenis buah-buahan yang sangat manis. Ini makanan-makanan pilihan itu kepada Bani Israel. Tapi tetap saja mereka ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita ini bersikap seperti itu. Lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalaikan ibadah-ibadah. Lalu mereka menjawab setelah diingatkan itu, qalu ajitana lina'budallaha wahda. Hud katanya, kamu datang kepada kami ini untuk mengajak kami beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang sudah biasa disembah oleh orang tua kami. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini berat untuk menerima Islam, menerima kebenaran. Itu biasanya ada apa? Tradisi-tradisi yang sudah melekat di dalam kehidupan kita. Itu biasanya jadi hambatan itu. Dan ini banyak ayat-ayatnya, hadirin Allah. Ketika mereka dikatakan, hayu, ya, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti ajaran Nabi, kembali kepada, ya, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka jawabannya? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kan begitu? Ah, enggak lah, saya muda aja ini. Ya, ini kan ini sudah mendarah daging, ini sudah biasa dari turun temurun seperti ini. Nah, ini biasanya di Allah yang menyebabkan kita ini tidak mau, begitu ya, menerima kebenaran itu adalah tadi tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun temurun. Maka di antara penyebab penyimpangan manusia itu adalah taklidul aba, mengikuti tradisi nenek moyang. Ya, tradisi, kebiasaan ada, kalau tidak bertentangan dengan syariat, tidak jadi masalah, deh. Ya, misalkan sebelum Lebaran kita ngirim rantang ke orang tua, khair, nggak apa-apa. Ya, itu tradisi yang baik. Birrul walidain, gitu. Nggak masalah, begitu. Tapi yang tidak boleh itu adalah tradisi, ya, yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang tidak boleh diteruskan, gitu ya. Yang tidak boleh kita ikuti. Ya. Nah, ini mereka menjawab, qalu ajitana lina'budallaha wahda wa nadhara ma kanu ya'budu abauna. Kamu perintahkan kami untuk menyembah Allah yang satu dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dulu
ya, sejak dulu sampai sekarang itu disembah oleh orang tua kami. Enggak mau kita. Kata mereka begitu. Fa inna nabi mana'iduna in fa'ti nabi mata'iduna in kunta minas shadiqin. Coba, daripada ikut, lebih baik mereka ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking fanatiknya hadirin. Iya kan? Saking fanatiknya kepada peninggalan nenek moyang mereka, kata mereka, enggak lah. Ya, daripada saya harus ikut kepada ajaran kamu yang terpararuguh, lebih baik sudahlah. Apa yang kamu janjikan azab dari Allah, silakan datangkan kepada kami. Saya siap. Nantang hadir. Fa'ti nabi mata'iduna in kunta min. Kalau kamu benar utusan Allah, silakanlah datangkan azab kepada kami. Naudzubillahi min dzalika. Jadi rela dihukum oleh Allah daripada meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Rela mendapatkan azab dari Allah daripada meninggalkan kesenangannya. Gitu. Nah, inilah orang yang sudah terkungkung dengan hawa nafsu. Susah dirobahnya begitu. Ya. Sudah mendarah daging. Kebatilannya itu sudah mendarah daging. Sehingga mereka lebih rela mendapatkan hukuman dari Allah daripada meninggalkan apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Hud, qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rizqu wa ghadab. Baiklah kalau begitu, pasti kalian akan dikenai hukuman oleh Allah, rizun, yaitu kebinasaan, wa ghadabun, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan betul hadirin makumullah, kemudian Allah membinasakan mereka. Ya, wa qatta'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Mereka dihukum oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, dilululantahkan oleh Allah, tidak ada yang tersisa. Di dalam surah Al-Ahqaf itu disebutkan, ya, Allah mengirim kepada mereka angin yang sangat dingin. Ya, angin yang sangat dingin. Jadi kisahnya itu, hukuman yang datang kepada kaum Ad itu adalah Allah menghukumnya dengan kekeringan, dengan kemarau. Ketika diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam, fastaghfiru rabbakum. Sekarang istighfar. Ini adalah hukuman dari Allah. Ini peringatan dari Allah. Karena kalian ini menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, sudah biasa kami mau kekeringan, nanti juga hujan. Begitu. Nah, sebelumnya sudah diingatkan oleh Nabi Hud itu. Ini adalah peringatan dari Allah. Mereka mengatakan, enggak lah, ini biasa kita nanti juga hujan kok. Ya. Maka kemudian ketika melihat awan di langit, mereka bergembira. Wah, ini mau hujan katanya. Ya. Ini dalam surah Al-Ahqaf itu. Ya, nanti akan ketemu dalam surah Al-Ahqaf. Ketika melihat awan, mereka gembira. Oh, ini hujan. Biasanya kalau sudah begini hujan. Kata Nabi Hud, enggak, ini azab Allah. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tetap tidak percaya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan itu, ya, yang isinya adalah hawa yang sangat dingin sekali. Maka setiap awan itu melalui suatu tempat, maka binasa semuanya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, begitu. Nggak ada yang tersisa. Hancur semuanya. Mungkin berapa puluh di bawah derajat nih. Ya, di bawah 0 derajat gitu. Musnah semuanya seketika itu. La yura ila masakinu. Tidak tersisa sedikit pun. Itu digambarkan dalam surah Al-Kahf itu seperti apa? Seperti pohon-pohon kurma yang tinggal tunggul-tunggulnya begitu. Habis semua, tidak ada kehidupan. Yang tadinya bangunan-bangunan yang sangat megah, ya, tanah yang sangat subur, pohon-pohon yang tumbuh berbuah, habis semua. Ini kenapa? Karena, ya, al-kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin.
karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka tidak mau beriman. Ini sama dengan tantangan mereka kepada Nabi Muhammad. Wa id qalullah, ini dalam surah Al-Anfal, ketika Nabi Muhammad mengingatkan mereka mengatakan apa? Wa id qalullahumma in kana hadha wal haq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama wa atina bi'adzabin ali. Muhammad, kalau kamu benar katanya utusan Allah, ya, saya enggak takut lah. Udah datangin aja lah, ya, siksa dari Allah. Apa yang kamu ancamkan kepada kami udah datangkan aja lah. Gitu. Kalau kamu memang benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Dah sok turunkan hujan batu kepada kami begitu. Naudzubillah, ini malah nantang begitu ya. Nah, ini ini kisah-kisah Nabi Hud itu nanti ada dalam surah Hud, ya, ada juga di dalam surah Al-Ahqaf tentang kebinasaannya, gitu. Nanti akan lebih detail lagi, hadirin rahimakumullah, ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, pelajaran dari kisah Nabi Hud ini bahwa ketika terjadi kerusakan, ya, yang dialami oleh manusia, maka Allah kemudian ingin menyelamatkan mereka dengan diutusnya para nabi dan rasul. Apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu sama, ani abudullah, ya, supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap dakwah ini ada dua, ya, ada yang menerima dakwah itu dan juga ada yang menentang dakwah tersebut. Nah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Orang-orang yang menerima seruan dakwah, Allah akan selamatkan mereka. Orang-orang yang menentang seruan, Allah akan binasakan mereka. Ya, sebagaimana ayat terakhir, fa'anzainahu walladzina ma'ah. Maka Allah selamatkan Nabi Hud dengan orang-orang yang beriman beserta mereka birahmah. Nah, ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak beriman terhadap nabi, maka Allah wa qata'na dabir. Allah binasakan mereka semua. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh ini, ya. Banyak pelajaran dari Al-Qur'an tentang apa yang wajib kita laksanakan, ya, bagaimana sikap kita terhadap dakwah, ya, dan tugas dakwah kita. Ingat bahwa tugas dakwah itu bukan tugas para nabi dan para rasul saja, tapi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman pun memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan kebaikan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, pahamnya satu ayat, ya sampaikan saja satu ayat. Tahunya satu hadis, sampaikan saja satu hadis. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya, itu yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.